Audio Jungle. Oke, baiklah, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Martin, yang akan mengajarkan tentang alkohol dan ether pada pagi hari ini. Baiklah, bagian pertama, alkanol atau lebih sering disebut dengan alkohol. Nah, alkanol dan alkoksialkana atau alkoksialkana lebih sering disebut sebagai ether itu memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2 ditambah 2O. Jadi istilahnya seberapa banyak pun C-nya, maka hanya itu adalah mengembalikan 2 C-nya ditemukan 2 dan jangan lupa 1. Nah, walaupun mereka sama, tapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Di mana alkohol sendiri dia akan mempunyai gugus fungsi OH, sedangkan ether atau alkoksialkana itu akan memiliki gugus fungsi O. Itu dia. Nah, oleh karena itu, karena rumus molekulnya sama dan gugus fungsinya berbeda, maka mereka berdua disebut sebagai berisomer fungsi. Nah, alkanol sendiri itu merupakan senyawa turunan alkana, di mana satu atom hanya itu atau lebih akan digantikan dengan gugus OH. Nah, jika hanya satu OH-nya, maka disebut sebagai monoalkanol. Sedangkan jika alkanol yang memiliki dua gugus fungsi OH, maka disebut sebagai alkadiol. Nah, jadi nanti namanya pakai imbuhan diol gitu. Jika 3, maka jadi alkanatriol. Sedangkan kalau banyak OH-nya, maka dia menjadi polialkanol. Nah, lanjut kita ke jenis-jenis alkohol. Nah, jenis alkohol akan dibagi menjadi 3, yaitu bagian pertama disebut sebagai alkohol primer. Kenapa alkohol primer? Yang penting di sini kamu tengok di mana gugus OH-nya terikat. Jika gugus OH-nya terikat terhadap C primer, maka disebut sebagai alkohol primer. Contohnya di sini Bapak buat adalah 1 propanol. Nah, 1 propanol ini kamu perhatikan apa? Perhatikanlah gugus OH-nya, gugus fungsi dari alkanolnya. Nah, ini. Gugus fungsinya ini terikat kepada C yang mana? Maka dia akan terikat pada C ini. Nah, CH2 ini, ya kan? Jadi ada berapa banyak C yang diikatnya? Jika dia cuma 1 C, maka disebut sebagai primer. Jika 2 C yang diikatnya, maka menjadi alkohol sekunder. Jika atom C-nya mengikat 3 atom C lain, maka menjadi tersier. Nah, di sini atom C yang mengikat OH, atom C yang mengikat OH itu hanya mengikat 1 atom C. Sehingga jenis alkoholnya ini disebut sebagai alkohol primer. Nah, namanya apa itu kemarin adalah 1 propanol. Jadi 1 propanol merupakan alkohol jenis primer. Nah, yang kedua, alkohol sekunder merupakan alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder atau atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Misalkan saya buat contohnya adalah sebagai berikut. Nah, kamu bisa menengok di sini 2 butanol. Nah, kemana pergi si gugus fungsinya? Nah, ini gugus fungsinya ya. OH-nya ini terikat pada atom C yang terikat oleh 2 C lainnya. Nah, karena dia terikat oleh 2 C lainnya, maka disebut sebagai alkohol sekunder. Kita lanjutkan yang terakhir, yang ketiga. Oke, alkohol tersier. Jika kita perhatikan alkohol tersier itu merupakan alkohol di mana gugus OH-nya, gugus hidroksinya terikat pada C tersier. C tersier berarti atom C-nya itu mengikat 3 atom C lain. Misalkan saya kasih contoh adalah di sini 2-metil 2-propanol. 2-metil 2-propanol digambarkan dengan struktur Lewis seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di mana atom OH-nya ini berikatan, atom OH-nya ini hidroksinya berikatan terhadap atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Nah, bisa diperhatikan ada 3 atom C di sini kan yang diikatnya, maka disebut sebagai alkohol tersier. Nah, bagaimana cara pembuatan alkohol? Cara pembuatan alkohol ada banyak, yang pasti yang pentingnya ini aja Bapak kasih dulu. Yang pertama, jika kita reaksikan suatu alkil halida atau lebih sering disebut sebagai haloalkana. Ya kan, jika ada haloalkana,
kita reaksikan dengan suatu hidroksida. Hidroksida di sini, ion hidroksida bisa berasal dari suatu basa, ya kan? Nah, jadi jika ada suatu basa kita reaksikan dengan haloalkana, maka akan menghasilkan suatu alkohol dan juga suatu halida. Nah, misalkan di sini adalah bromopropana, kita reaksikan dengan hidroksida akan menghasilkan propanol dan menghasilkan ion bromida. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada reaksi ini akan terjadi yang namanya reaksi substitusi. Nah, kemudian kita bisa menggunakan reaksi Grignard. Nah, reaksi Grignard itu nanti ada 3, tergantung nanti alkohol apa yang dihasilkannya. Nah, untuk alkohol primer sendiri itu jika terjadi antara reaksi Grignard dengan formaldehid. Nah, jika formaldehid direaksikan dengan Grignard, maka akan menghasilkan alkohol primer. Jika Grignardnya kita reaksikan dengan suatu aldehid, kalau tadi formaldehid ya, sekarang kita pakai aldehid. Nah, jika kita pakai suatu aldehid, maka akan menghasilkan alkohol sekunder. Sedangkan kalau kita pakai reaksi Grignard dengan keton, maka akan menghasilkan namanya alkohol tersier. Nah, apa beda formaldehid dengan aldehid? Formaldehid itu jika dia hanya memiliki satu atom C, yaitu atom C karbonilnya sendiri. Nah, sedangkan kalau aldehid ini, itu dia memiliki rantai alkilnya. Nah, gitu istilahnya, dia memiliki atom C lain selain dari atom C pada karbonilnya. Ya kan? Oke. Juga kita bisa lakukan dengan cara mengoksidasi alkena dengan pengoksidasinya adalah K-4 dengan penambahan suatu basa atau ion hidroksida. Nah, contohnya di sini ada saya buat etena. Kita oksidasi dan jangan lupa ditambahkan dengan suatu basa, maka akan menghasilkan diol. Apa itu diol tadi? Diol adalah alkohol yang memiliki 2 gugus OH. Nah, 1,2 etanadiol. Kita lanjutkan ke sifat fisika alkohol, ya kan? Sifat fisika alkohol. Nah, alkohol itu cenderung bersifat polar karena dia memiliki gugus fungsi hidroksida, ya kan? Namun alkilnya sendiri, istilahnya rantai karbonnya itu merupakan yang bersifat nonpolarnya. Ya, jadi kalau makin panjang rantai karbonnya, maka dia semakin nonpolar. Nah, titik didihnya cenderung tinggi. Kenapa? Karena dia memiliki gugus OH, di mana dalam OH terdapat ikatan intramolekul, yaitu ikatan hidrogen. Dan yang ketiga, biasanya suatu alkohol itu akan mudah bercampur dengan air. Yang keempat, bagaimana wujudnya jika dia rantai karbonnya hanya satu, atau istilahnya dia OH-nya terikat pada satu dan tidak ada rantai lainnya, sampai jika rantainya memiliki atom C4 itu masih bersifat cair atau encer, ya. Sedangkan jika dia suku sedang itu mulai dari rantai karbonnya dengan jumlah C-nya 5 sampai C9 itu dia masih cair, cuman dia lebih pekat, lebih kental. Nah, jika dia sudah lebih dari 10 maka dia cenderung bersifat padat. Sifat kimia dari alkohol. Nah, pertama, jika kita reaksikan dengan natrium, maka dia akan menghasilkan namanya natrium alkanot dan tidak lupa dia akan mengeluarkan gas hidrogen. Yang kedua, jika kita reaksikan dengan suatu halida, maka dia akan menghasilkan alkil halida. Jika kita oksidasikan, maka akan terjadi reaksi yang pertama. Tengok dulu alkoholnya apa. Jika dia primer, nah maka akan menghasilkan alkanal atau aldehid, ya. Jika dia kita oksidasi lagi, maka akan menghasilkan namanya asam karboksilat. Nah, yang kedua, jika dia alkohol sekunder dioksidasi, akan menghasilkan suatu keton atau lebih sering disebut namanya alkanal. Dan yang terakhir, jika dia yang kita oksidasi adalah alkohol tersier,
maka dia tidak akan bisa teroksidasi, baik itu dengan kalium permanganat Km4 ataupun dengan kalium dikromat atau K2Cr2O7. Misalkan ada suatu contoh soal, jika suatu zat yang direduksi menghasilkan CH3, CHOH, CH2, CH3, maka itu kira-kira yang direduksi itu apa? Kan gitu soalnya. Nah, jadi bagaimana cara mengerjakan soal ini? Yang pertama sekali, yang penting kita itu harus mengidentifikasi hasilnya apa. Hasilnya kan dia merupakan CH3 yang berikatan terhadap CH, yang berikatan terhadap OH, lanjut berikatan dengan CH2 dan CH3. Jadi kalau kita identifikasi senyawanya ini merupakan adalah alkohol sekunder, ya kan? Alkohol sekunder. Nah, jika dia alkohol sekunder, maka dia itu akan direduksi dari apa? Nah, ya kita bagaimana caranya? Ya reduksi lawannya oksidasi. Kita oksidasi aja si alkohol sekunder. Nah, tadi sebelumnya kita sudah pelajari bahwa alkohol sekunder itu jika dioksidasi maka akan menghasilkan senyawa keton. Nah, gitu dia, ya kan? Nah, langsung aja kita oksidasikan aja lah dia, biar gampang. Nah, gitu. Jadi istilahnya di sini ada CH3 CH yang berikatan dengan OH, berikatan dengan CH2 dan CH3. Ini kita oksidasikan ya. Maka ketika dioksidasikan, maka oksigennya itu akan ditangkap oleh atom C yang mengikat OH, ya kan? Nah, kemudian ketika si oksigennya masuk atom C, maka si hidrogennya ini akan lepas keluar. Nah, jadi ketika dia keluar, dia akan terikat ke si OH ini tadi. Nah, ke situ nanti kurang lebih perginya. Sehingga dia akan berubah menjadi CH3 C, di mana oksigen tadi sudah masuk menjadi ikatan rangkap 2, CH2 dan CH3. Nah, itu ditambahkan dengan H2. Dari mana H2O-nya? Karena tadi atom H-nya sudah ditangkap oleh OH ini. Nah, yang OH ini menangkap si atom H yang dilepas. Nah, itulah dia jadi H2O, ya kan? Nah, jadi dari reaksi tersebut kita bisa cari namanya. Siapakah namanya? Nah, namanya itu ini merupakan rantai terpanjangnya, ya kan? Mana sudah belajar rantai terpanjang ya? Cara buat nama, kita buat nomornya itu dimulai dari karbonilnya ya. Yang paling dekat karbonil berarti di sini 1, 2, 3, 4. Berarti kalau bisa kita tahu apa namanya ini merupakan 2-butanol. Nah, kurang lebih seperti itu. Dapat jawabannya adalah bagian A. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya alkoksialkana atau lebih sering disebut dengan nama ether. Nah, apa itu ether? Alkoksialkana adalah senyawa karbon turunan alkana yang memiliki gugus fungsi O, gitu dia. Jadi dia hanya punya oksigen di tengah-tengah, di sebelah kanan, di sebelah kirinya adalah alkil, gitu dia, atau rantai karbon. Nah, gugus fungsi ini mengikat dua alkil yang sama atau dua alkil yang berbeda. Wah, jadi istilahnya rantai karbon di kiri dan di kanan si oksigen ini boleh sama, boleh berbeda jumlahnya atom C-nya. Alkosil-alkana termasuk golongan ether ya. Rumus umum alkosil-alkana adalah sebagai berikut, di mana R itu merupakan alkil atau rantai karbon yang boleh sama, boleh berbeda. Maka di sini dibuat R atau pegaraksen. Cara pembuatan alkoksialkana atau ether. Yang pertama, alkohol atau etanol direaksikan dengan asam sulfat pekat. Contohnya sebagai berikut, ya kan? Suatu etanol direaksikan dengan etanol pada suhu yang tinggi
dan memakai asam sulfa pekat, maka akan menghasilkan dietil ether dan akan melepaskan yang namanya molekul air. Sintesis Williamson. Nah, jika ada suatu natrium etanolat, kita reaksikan dengan klorometana, maka akan menghasilkan etil metil ether. Sifat-sifat alkoksi alkana atau ether. Sifat fisikanya, maka dia akan memiliki yang namanya titik didih yang rendah, ya kan? Nah, juga dia memiliki mudah menguap dan mudah terbakar, khususnya untuk yang suhu rendah. Dan juga sudah pasti dia sukar atau sulit untuk larut dalam air karena dia bersifat nonpolar. Sifat kimianya. Untuk sifat kimia sendiri, kalau maka dia akan bereaksi dengan tidak akan bereaksi dengan natrium. Sifat ini juga dapat digunakan untuk membedakan antara alkoksi alkana dan alkohol. Coba periksa kembali nanti videonya tentang sifat-sifatnya dari si alkohol tadi. Dapat bereaksi dengan asam halida dan membentuk alkanon dan haloalkana. Contohnya sebagai berikut. Etil metil ether reaksikan dengan hidrogen iodida, maka akan menghasilkan metanol dan iodoetana. Oke, bagian terakhir kita akan bahas tentang bagaimana cara membedakan alkoksi alkana dan alkohol. Tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa alkoksi alkana atau ether itu memiliki rumus umum yang sama terhadap alkohol. Nah, jadi jika ada suatu senyawa nanti contoh soal saya buat, coba kita tentukan nanti ya contoh soalnya. Sebelum kita bahas teorinya dulu. Nah, cara membedakannya yaitu pertama dengan menggunakan istilahnya direaksikan dengan logam yang reaktif seperti natrium dan kalium. Maka untuk alkohol sendiri dia akan mampu menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan jika kita reaksikan natrium ataupun kalium terhadap ether, maka dia tidak akan bereaksi. Nah, lanjutnya jika kita reaksikan dengan PCl5, biasanya yang namanya alkohol akan menghasilkan gas HCl, ya kan? Nah, sedangkan jika kita reaksikan dengan ether, biasanya tidak akan dihasilkan yang namanya gas HCl. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba kita bahas contoh soal berikut. Suatu derivat hidrokarbon X memiliki rumus umum C4H10O. Dengan natrium akan menghasilkan natrium etoksida. Hasil oksidasinya akan menghasilkan suatu alkanon. Maka siapakah dia? Nah, coba kita cek. Nah, dari pernyataan pertama, katanya dia memiliki rumus umum C4H10O. Berarti ini bisa kita gambarkan sebagai CnH2nO tambah 2O ya, iya kan? Nah, kenapa? Karena jumlahannya adalah 2 kali tambah 2 si C. 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. Nah, berarti pas. Berarti dia adalah bisa jadi di sini bisa jadi dia adalah alkohol, bisa jadi juga ether. Hanya ini yang mungkin ya kan. Berarti kita seleksi antara alkohol dan ether. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua katanya jika bereaksi dengan natrium akan menghasilkan natrium etoksida. Berarti ether nggak mungkin. Kenapa? Ether itu tidak akan bereaksi dengan logam natrium. Berarti hanya alkohol yang benar. Berarti bagian E itu salah. Ya kan? Berarti jawabannya kalau nggak A, B, C, ataupun D. Nah, kita lanjutkan. Pernyataan ketiga, katanya dia hasil oksidasinya itu menghasilkan suatu alkanon. Alkanon sendiri itu merupakan keton. Alkohol apa yang bisa menghasilkan alkanon? Ya, kita reduksi aja si alkanon. Jika alkanon kita reduksi atau keton, maka akan menghasilkan namanya alkohol sekunder, ya kan? Nah, alkohol sekunder. Jadi, kita cari yang mana alkohol sekunder. Nah, yang pasti bagian A salah. Kenapa? Bagian A itu dia itu butanol 3, 4 yang gak bagus OH-nya. OH-nya ada di C1. Berarti sudah pasti di sini
adalah primer, ya kan? Primer saya buat lambang 1 ya, gitu. Nah, untuk bagian B, ini bagian A ya. Untuk bagian B katanya 2 butanol. 2 butanol, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini gugus OH-nya 2 butanol ya. Nah, kalau kita cek di sini, ini adalah sekunder. Oh, itulah dia jawabannya, ya kan? Berarti jawabannya adalah bagian bola. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, silakan ditanya kepada guru bidang studi masing-masing, baik di grup WA ataupun di Google Classroom untuk grupnya masing-masing. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.